Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayatullah dengan NIM 21030150062 dengan Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi kelas G. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint saya yang berjudul Sport Industry dengan dosen pengampu saya yaitu Pak Ahmad Adil SPD MPD. Latar belakang. Dari tahun ke tahun, perkembangan industri terjadi perubahan. Saat ini perubahan industri sudah masuk pada tahap yang keempat, atau yang dikenal dengan sebutan 4.0. Konsep revolusi industri 4.0 dikenalkan pertama kali oleh Profesor Klaus Schwab, ekonom asal Jepang yang menulis buku dengan judul The Fourth Industrial Revolution. Konsep itu telah mengubah hidup dan kerja manusia, menurut Nur 2018. Revolusi Industri 4.0 berpengaruh terhadap perkembangan industri di dunia, khususnya industri olahraga. Revolusi Industri 4.0 tidak hanya mengubah industri, namun juga pekerjaan, cara berkomunikasi, berbelanja, bertransaksi, dan gaya hidup. Pengertian industri. Pada pengertian industri ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1948 tentang perindustrian. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi, menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rencang, bangun, dan perekayasaan industri. Yang kedua, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, industri adalah kegiatan memproses atau mengelola barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Yang ketiga, beberapa ahli juga berbeda-beda. Definisi industri sesuai pendapatnya Pambudi, industri adalah sekelompok perusahaan yang bisa menghasilkan sebuah produk yang dapat saling menggantikan antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun jenis-jenis industri. Yang pertama, jenis industri berdasarkan bahan baku. Yang kedua, jenis industri berdasarkan jumlah tenaga kerja. Yang ketiga, jenis industri berdasarkan klasifikasi dari Departemen Perindustrian. Yang keempat, jenis industri berdasarkan bahan mentah. Yang kelima, jenis industri berdasarkan proses produksi. Yang keenam, jenis industri berdasarkan hasil produksi. Yang ketujuh, jenis industri berdasarkan modal. Dan yang terakhir, yaitu jenis industri berdasarkan produktivitasnya. Pada jenis industri berdasarkan bahan baku, jenis industri berdasarkan bahan baku dapat dibedakan menjadi dua. Di antaranya yaitu industri ekstraktif dan industri non-ekstraktif. Industri non-ekstraktif dibedakan menjadi tiga, yaitu 1. Industri reproduksi, 2. Industri fasilitatif atau industri jasa, dan yang ketiga, industri manufaktur. Jenis industri berdasarkan jumlah tenaga kerja. Pada jenis industri berdasarkan jumlah tenaga kerja ini dibedakan menjadi 4. Di antaranya yaitu industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang atau industri menengah,
dan industri besar. Jenis industri berdasarkan bahan mentah. Industri berdasarkan bahan mentah dibedakan menjadi dua bagian, di antaranya yaitu industri agraris dan industri non-agraris. Jenis industri berdasarkan proses produksi. Industri berdasarkan tahapan proses produksinya dibedakan menjadi dua, di antaranya yaitu industri hulu dan industri hilir. Jenis industri berdasarkan klasifikasi dari Departemen Produk Perindustrian. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Indonesia Nomor 19 M1/1986, industri diklasifikasi menjadi 4, antara lain yaitu yang pertama yaitu industri kimia dasar, yang kedua industri mesin dan logam dasar, yang ketiga industri kecil, yang keempat aneka industri. Jenis industri berdasarkan hasil proses. Industri berdasarkan hasil proses, hasil produksinya dapat dibedakan menjadi dua, di antaranya yaitu industri berat dan industri ringan. Jenis industri berdasarkan modal. Pada jenis-jenis industri berdasarkan besar atau kecilnya modal, antara lain yang pertama industri padat modal dan yang kedua industri padat karya. Jenis industri berdasarkan produktivitasnya. Pada jenis-jenis industri berdasarkan produktivitas perorangan, antara lain yang pertama industri primer. Industri primer diklasifikasi sebagai industri ekstraktif dan genetik. Yang kedua, industri sekunder. Yang ketiga, industri tersier. Yang keempat, industri kuarter. Industri olahraga. Industri olahraga dapat dibedakan menjadi tiga. Pertama, industri olahraga didefinisikan oleh Pitts, Fielding, dan Miller pada tahun 1994, yaitu semua produksi barang, jasa, tempat, orang-orang, dan dasar pemikiran yang ditawarkan kepada pelanggan yang berkaitan dengan olahraga. Yang kedua, Muttohir. Pada tahun 2003, industri olahraga adalah industri yang menciptakan nilai tambah dengan memproduksi dan menyediakan barang dan jasa yang berkaitan dengan peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam aktivitas olahraga, kompetisi olahraga, pelatihan, pesta olahraga, baik produk nyata maupun yang tidak nyata. Yang ketiga, Nuryadi pada tahun 2010 berpendapat bahwa industri olahraga adalah sebuah industri yang menciptakan nilai tambah dengan memproduksi dan menyediakan olahraga yang berkaitan dengan peralatan dan layanan. Adapun peranan industri olahraga. Menurut Sri Wahyuniati pada tahun 2010 menyatakan bahwa ada 3 pola yang berkaitan dengan tumbuh kembangnya industri olahraga di Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama, terdapat potensi pelaku olahraga dan berbagai ruang lingkup atau dimensi keolahragaan yang besar. Yang kedua, terdapat 3 area sektor bidang garapan, yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Yang ketiga, besarnya peluang tumbuh kembangnya industri di bidang olahraga. Dari ketiga area bidang garapan tersebut,
maka industri olahraga dapat menembus di berbagai segmen pasar. Industri olahraga Indonesia. Ada beberapa yang menyatakan bahwa industri olahraga Indonesia, yaitu Mulyaningsih pada tahun 2011 mengamati profil usaha industri olahraga di Indonesia. Dalam operasionalnya menghadapi permasalahan pokok, antara lain masalah permodalan, lemah dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. Yang keempat, keterbatasan pemanfaatan dan penguasaan teknologi. Yang kelima, masalah strategi pemasaran produk. Yang keenam, lemah dalam jaringan usaha dan kerja sama usaha. Nilai inti industri olahraga. Nilai inti dari industri olahraga bagi konsumen, yaitu ingin mencari kesehatan fisik, kesehatan spiritual, dan hiburan. Seperti yang dikutip dari moto Patagonia, tidak ada bisnis di planet yang mati. Menurut Muhammad Sudarma dan Sujat 2016 menyatakan bahwa olahraga sebagai media bisnis. Industri olahraga tidak selalu berkaitan dengan memasarkan produk-produk dan dari ragam elemen keolahragaan, akan tetapi memanfaatkan olahraga sebagai media bisnis, bukan menjual atlet, pelatih, jasa pendidikan, alat olahraga, atau penyelenggaraan kegiatan. Sekian dan terima kasih. Itulah materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.